Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Kolan suwatun. peci. Ma haza? Haza Kursiyun. maktabun. Arabic Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin khassatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَإِلَى النَّارِ مَا بَعْدُ. نشكر الله تعالى على كل نعم كثيرة طيبة مباركة في هذه الفرصة المناسبة نلتقي في هذا البرنامج. Tapi anak-anakku yang saleh dan salehah, para pemirsa Hasan TV yang di mana saja antum semua berada, kalian semua berada yang bisa menyaksikan, menonton serta melihat program kesayangan kita. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat, anugerah kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini biiznillah bi aqdarillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menayangkan, menonton, menyimak, mempelajari sebuah bahasa yang sangat luar biasa, bahasa yang sangat indah, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita untuk kita pelajari, yaitu bahasa Arab di program kesayangan kita di Arabic Kids hanya di Hasan TV. Kemudian salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Beliau merupakan seorang panutan, seorang contoh, suri tauladan bagi kita. Ya, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk menjadikan tokoh-tokoh yang lain, figur-figur yang lain, orang-orang yang lain, apalagi orang-orang kafir, kita jadikan apa? Teladan. Padahal Islam dan agama kita telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang panutan bagi kita, khususnya anak-anak, ya, khususnya kalian sebagai generasi muda yang masih panjang sekali masa depannya. Jadikan sirah dan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan yang kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil di dunia dan di akhirat kelak, karena beliau satu-satunya yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para anbiya dan juga mursalin, orang-orang yang mendapatkan jaminan kehidupan nantinya, masa depannya di akhirat kelak, ya, bagaimana diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'un dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau kepada kita semuanya. Anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada, dalam upaya kita, usaha kita untuk mempelajari bahasa Arab ini tidaklah mudah. Pasti jalannya sangat berliku, jalannya sangat terjal. Ya, bagaikan orang yang berjalan mungkin mendaki ke atas gunung, jalannya begitu susah, kadang-kadang jelek, kadang-kadang becek, kadang-kadang juga terjal dan seterusnya. Ada yang naik, ada yang turun, tapi begitu sudah sampai di atasnya, sudah sampai di atas gunung, Masya Allah, pemandangannya sangat indah, pemandangannya sangat luar biasa. Tapi bagaimana cara kita untuk sampai ke sana? Tentu saja membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha. Ya, siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah kenikmatan, siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah anugerah, apalagi anugerah itu berupa ilmu, sama seperti orang yang ingin melihat pemandangan bagus dan indah, dia pasti harus melewati jalan yang sulit. Karena itulah salah seorang ulama yang bernama Abdul Qahil Ar-Jurjani, beliau yang meninggal tahun 471 Hijriah, dalam kitabnya Dalilul I'jaz disebutkan bahwasanya orang yang meremehkan, orang yang tidak peduli alias cuek terhadap bahasa Arab ini mirip seperti orang yang menghalang-halangi orang untuk apa? Bisa mengerti kandungan isi yang ada dalam kitabullah.
ya, mengilmui dan mengetahui apa yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagaimana orang yang tidak memiliki upaya, usaha untuk bisa memahamkan dirinya terhadap bahasa Arab ini. Ya, sehingga ini merupakan sebuah faidah yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani ketika beliau mengucapkan hal yang demikian. Ya, bagaimana sekarang generasi muda khususnya anak-anak, ya, bagaimana kurang perhatian terhadap bahasa Arab ini. Karena itulah kami dari pihak Hasan TV berusaha untuk membantu kalian agar apa? Membuat kita kemudian semakin mengenal tentang bahasa Arab ini dan berusaha untuk memahamkan diri kita tentang bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena sangat penting untuk kehidupan agama kita dan Allah Subhanahu wa taala amanahkan bahasa Arab ini untuk kita pelajari dan kita ajarkan kelak, ya. Karena itulah mudah-mudahan program yang kita saksikan sekarang ini bisa memberikan faedah, manfaat, pengajaran kepada kalian semua sekaligus bisa membawa kalian untuk tambah semangat, ya, supaya ingin mempelajari bahasa Arab ini. Jadi mutakhasis atau spesialisasi di bidang bahasa Arab ini, ya. Karena itu insyaallah pada episode kali ini sebagaimana episode sebelumnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang apa saja kaidah, apa saja rumus, apa saja pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Karena itulah jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids hanya di Hasan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Tayyib, jazakumullah khairan katsiran, hayyakumullah para anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada. Ya, ada yang di dalam mobil mungkin, ya, ada yang dalam safar perjalanan mungkin, ada yang di rumah mungkin bisa menonton lewat televisinya atau ada yang menggunakan satelit parabola dan lain sebagainya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali pada sesi berikutnya. Sebagaimana biasa kita akan masuk ke al-hiwar alias percakapan. Muhadatsah, ya, ini sinonimnya, persamaan katanya hiwar, muhadatsah. Ini sama saja, gitu ya. Yang ini sering kita dengar dan dikutip oleh para ulama ahli bahasa yang mengajarkan kepada kita tentang bahasa Arab. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Yang pertama, Fatih. Dia bertanya kepada Imran. Min aina anta ya Imran? Dari mana kamu wahai Imran? Lihat. Min aina anta ya Imran? Qala Imran, kemudian Imran berkata, ana minal qaryati. Saya dari kampung. Ya, saya dari desa. Ya, baru mudik, ya, baru pulang kampung, ya, walaupun kalian mungkin tidak bisa pulang kemarin, ya, tapi kata Imran, ana minal qaryah. Saya dari kampung atau dari desa. Qala Fatih, kemudian Fatih bertanya lagi kepada Imran. Wa min aina abuka amsi? Dan dari mana ayahmu kemarin? Ya, kata Fatih bertanya kepada Imran, wa min aina abuka amsi? Dan dari mana ayahmu kemarin? Maka Imran menjawab, huwa min kharijil biladi amma anta min aina dhahabta? Nah, dia mengucapkan atau Imran mengatakan huwa, yaitu kembali kepada bapaknya, yaitu ayahku, min kharijil bilad, dari luar negeri. Kharij itu keluar, bilad negara. Ya, kharijil bilad berarti dari luar negeri. Ya. Amma anta min aina dhahabta? Nah, maka kemudian Imran balik bertanya kepada Fatih, karena rupanya Fatih juga baru pergi. Ya. Kemudian Imran berkata, amma anta, adapun kamu, min aina dhahabta, dari mana kamu pergi? Ya, atau dari mana kamu telah pergi kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Kemudian qala Fatih, maka Fatih balik menjawab, ana minal mustashfa wa huwa ba'idun anhuna. Kata Fatih, ana minal mustashfa, saya dari mustashfa. Dia masih ingat apa maknanya mustashfa? RS, ya. RS bukan rumah sederhana, ya, rumah sakit. Nah, wa huwa ba'idun. Nah, rumah sakit ini jauh ternyata. Anhuna, dari sini, dari tempat mereka bicara. Ya, li'annani maridun. Kenapa dia ke rumah sakit? Karena saya sakit. Ya, karena saya
sedang sakit saat itu. Maka kata Imran memberikan doa kepada Fatih, syafakallah, semoga Allah menyembuhkan kamu, ya, syifaan laka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada engkau. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, kita jenguk dia, selain la ba'sa tahur, insyaallah kita katakan syafakallah sebagai doa semoga Allah menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Tapi anak-anak, inilah yang kita bahas pada muhadatsah kali ini, yaitu dititik beratkan kepada dua pembahasan di huruf jar, yaitu min dan an. Min artinya dari, an juga artinya dari. Ya, akan tetapi ada sedikit sekali perbedaannya yang kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, salah satunya nanti akan kita bahas sedikit sekali tentang apa saja perbedaan di antara keduanya. Kan tapi secara global maknanya adalah dari, dua di antara 9 huruf jar. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan beralih ke kosakata alias mufrodat yang berkaitan kalimat-kalimatnya bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan min ataupun an. Karena itu jangan kemana-mana, tetap semangat, tetap di program kesayangan kita, Arabic Kids. Arabic Kids. Arabic Kids. Baik, jazakumullah khairan katsiran wa hayyakumullah anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada. Terima kasih atas atensinya, masih setia memperhatikan Arabic Kids di Hasan TV ini. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu al-mufrodat. Bahasa Arab tidak akan pernah terlepas dari kata-kata, kalimat. Kita tidak akan mungkin bisa mengucapkan sebuah kalimat atau bahasa asing apapun, termasuk bahasa Inggris, bahasa Jawa sekalipun, kalau kita nggak kenal kosakatanya. Kalau kita nggak ngerti apa maksudnya, gimana cara ngomongnya, gimana cara bacanya, padahal kita tidak tahu apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Ya, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor paling penting di antara hal-hal yang terpenting untuk bisa menguasai bahasa Arab, yaitu mengenal dan memperbanyak kosakata yang kita hafalkan. Ya, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini ada 10 kosakata. Ya. Ada asyru mufrodatin, ada 10 kosakata, yang mana kosakata ini berkaitan tentang tempat-tempat, ya, berkaitan dengan tempat-tempat. Baik tempat-tempat ini biasanya kita jadikan pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya seperti di hiwar tadi, min aina anta. Nah, jawabannya menunjukkan kepada tempat-tempat tertentu, misalnya dari desa, dari kota, dari toko, dari warung, dari rumah sakit, dan lain-lain. Nah, karena itu kita akan mengenal kosakatanya. Ya, untuk bisa menjawab pertanyaan min aina anta, dari mana kamu? Ya. Baik, di sini ada 10 kosakata. Yang pertama adalah dukkanun. Dukkan, ya. Dukkanun. Apa makna dukkan? Toko. Ya, kalau ada yang bertanya kepada kalian, min aina anta? Namanya dukkan. Saya dari toko. Ya. Dukkanun maknanya adalah toko. Nah, ini sering kita dengar, ya, atau sering kita pergi ke toko. Nah, dalam bahasa Indonesianya pun bisa bervariasi. Ada toko, ada warung, ada apa lagi, ya, dan lain-lain, kantin, ada tempat-tempat yang lain yang disebut toko. Ya, dalam bahasa Arab dukkanun. Kemudian yang kedua, tempat yang kalian sering datangi kalau mau belanja, ramai kalau mau lebaran misalnya gitu ya. Nah, ini tempat-tempat yang menjual berbagai macam variasi, ada baju, ada mainan, dan lain-lain. Nah, sering kita datangi gitu ya. Nah, disebut bahasa kita apa? Mall. Ya, disebut bahasa kita mall, tapi dalam bahasa Arab disebutnya apa? Mahallatun. Mahallah alias mall. Baik, kemudian yang ketiga, nah ini warung-warung kecil yang biasanya ada di sebelah kita, tetangga kita, bahkan mungkin kita sendiri yang berjualan di dalamnya, ya, yang biasanya menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan sembako sehari-hari gitu ya, daripada dia jauh untuk nyarinya pergi ke tempat-tempat tertentu gitu ya, ke mall yang jauh harus berkendara, ya, kemudian di tetangga-tetangganya ada yang berjualan atau kita sebut apa? Warung itu tadi, ya. Maka dalam bahasa Arab selain daripada dukan, yaitu
hanutun. Hanutun. Ya, maknanya adalah warung. Kemudian yang keempat, yang tadi sudah disebutkan, ya, tempatnya orang marid. Nah, tempatnya wa huwa maridun, misalnya dia sedang sakit. Sakitnya di mana? Fil mustashfa, di rumah sakit. Ya, rumah sakit bahasa Arabnya mustashfa, ya, mustashfa. Terus kemudian tadi yang masuk kepada muhadatsah atau hiwar, ya, yaitu desa, kampung, ya, tempat asal orang tuanya, misalnya ada yang dari Tegal, ya, ada yang dari Temabang, ada yang dari macam-macam Kerawang, ada yang jauh-jauh, mungkin ada yang dari Maluku, ada yang dari Ambon dan lain-lain. Kalau mau lebaran biasanya suka pulang kampung. Nah, ini disebut apa? Desanya. Nah, dalam bahasa Arab apa maknanya? Qaryah. Qaryatun, ya, qaryatun maknanya adalah desa. Berikutnya berikutnya adalah yang keenam, kolam. Ya, kolam. Kolam di sini dalam bahasa Indonesia, ya, bukan dalam bahasa Arab. Kalau kolam dalam bahasa Arab maknanya apa? Pulpen. Kolam dalam bahasa Indonesia maknanya kolam, ya. Entah itu kolam renang, kolam ikan, atau danau dan yang semisal dengannya, gitu, ya, yang berisi air, ya. Nah, ini maknanya kolam. Maka dalam bahasa Arab disebut apa? Birkah. Birkatun, ya, seperti danau kecil, gitu, ya, atau yang tinggal daerah telaga, gitu, ya, ada telaga seperti di dekat masjid, ya, maka disebut kolam, ya, maka disebut birkah, ya, birkatun, ya. Kemudian luar negeri, nah tadi sudah disampaikan, ya, kharijul biladi, maknanya adalah luar negeri, ya, kharijul bilad, min kharijil bilad ila kharijil bilad, ke luar negeri atau dari luar negeri. Kemudian berikutnya yang ke-8, nah ini temannya mustashfa. Kalau mustashfa tadi adalah rumah sakit yang identiknya adalah sesuatu yang besar, punya labnya dan sesuatu yang komplit, gitu, ya, dengan fasilitasnya. Akan tapi ada yang lebih kecil daripada itu, ya, yaitu klinik. Ya, dalam bahasa Arab disebut apa? Mustausof. Mustausofun. Ya, mustausofun. Nah, itu maknanya adalah klinik, ya. Kemudian yang ke-8, nah tempat kita biasa makan. Ya, biasa makan. Yang tempat-tempat tertentu yang kita datangi ketika kita bersafar atau sedang pergi atau mungkin ada yang di sekitar kita, ya, restoran, ya, restoran. Nah, dalam bahasa Arab apa? Mat'amun. Kalau ta'am adalah makanannya, jamaknya adalah at'imah, sementara mat'am adalah tempatnya. Nah, tempat makan apa? Bisa warteg, bisa warung Padang, bisa juga restoran yang lebih elit lagi, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tempat yang kita jadikan buat menginap. Kalau kita sedang berjalan-jalan, ya, misalnya ke puncak atau ke luar negeri, maka biasanya kita menginap di salah satu tempat yang disebut apa? Hotel. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa? Fundukun. Funduk. Ya, apa maknanya? Hotel. Nah, ini 10 kosakata yang bisa kalian jadikan bahan latihan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan pada sesi selanjutnya di tadribat alias latihan. Ya, karena itu kalian insya Allah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids hanya di Ahsan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Jazakumullah khairan katsiran wa hayakumullah, anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada yang bisa menonton, menyimak, melihat program kesayangan kita masih di Arabic Kids di Ahsan TV. Tapi sebagaimana tadi yang sudah dijanjikan, pada sesi selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi tadribat, yaitu latihan. Sangat penting untuk mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Untuk apa? Banyak praktek, banyak latihan. Latihan bagaimana caranya? Bisa dengan baca, bisa dengan menulis, bisa dengan mendengar, atau apapun yang bisa membantu kita untuk lebih menguasai bahasa Arab ini. Sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam fasilitas, media-media seperti Ahsan TV maupun TV-TV sunnah yang lain. Ya, kemudian buku-buku yang sudah sangat banyak, kemudian video-video yang mengajarkan tentang bahasa Arab. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Ya, karena itu harus mau, kita harus memaksa diri kita supaya apa? Banyak berlatih kalau mau pinter, kalau mau pandai, kalau mau paham dalam bidang bahasa Arab ini. Tapi anak-anakku yang saleh dan salehah, pada tadribat ini kita akan bertanya tentang beberapa hal.
yang berkaitan tentu saja kepada maudhu'nya atau topik pembahasan kita, yaitu huruf apa tadi? Huruf jar. Ya, yaitu min maupun an. Ya, karena ini memiliki makna yang sama atau memiliki kemiripan secara makna, ya, maka kita ambil salah satunya, ya, pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan ini. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Contoh pertanyaan pertama, min aina an? Ya, min aina anta? Ya, min aina an? Nah, boleh begitu kalau buat percakapan, min aina an? Ya, tapi kalau untuk memastikan siapa yang kita ajak bicara, apakah laki-laki atau perempuan, berarti min aina anta untuk yang laki-laki, min aina anti untuk yang perempuan. Supaya apa? Kelihatan, ketahuan gendernya. Kecuali orang yang sudah ada di hadapan kita laki-laki, cukup min aina an. Di hadapan kita perempuan, cukup min aina an. Sama-sama an. Ya, tapi apa? Sudah ketahuan, ya. Maka dalam bahasa Arab tidak mengenal selain gender laki-laki dan perempuan. Ya, hanya mengenal anta atau anti. Ya, tidak ada antu, misalnya laki-laki atau perempuan, setengah laki, setengah perempuan, tidak. Nah, dalam bahasa Arab gendernya sudah jelas, anta atau anti, ya. Min aina anta? Jawabannya dia datang dari desa. Ana minal qaryati. Saya dari desa. Sen. Kemudian min aina huwa? Dari mana dia? Huwa dia. Dia untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki. Min aina huwa? Dari mana dia? Huwa minad dukkani. Dia dari toko. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, min aina hiya? Dari mana dia? Dianya berarti perempuan. Dia dari rumah sakit. Nah, bahasa Arabnya apa? Dia dari rumah sakit, tapi dianya perempuan. Nah, kalian cari dulu dia perempuan apa? Hiya. Dari apa? Min. Rumah sakit apa? Mustashfa. Berarti dia dari rumah sakit, hiya minal mustashfa. Begitu cara belajarnya. Kita eja dulu satu persatu, nggak masalah. Ya, lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Kemudian pertanyaan keempat. Min aina qabilatun? Ya, min aina qabilatun? Ya, qabilah. Apa makna qabilah? Ya, tadi belum disampaikan di kosakata ya, kosakata tambahan. Qabilah. Mananya adalah orang yang membantu melahirkan. Nah, seringnya apa? Nah, kalau di kampung-kampung disebut apa? Dukun beranak ya. Tapi kalau di kota-kota disebut bidan. Ya, bidan. Itu maknanya qabilah. Min aina qabilatun? Hiya minal mustawsafi. Dia dari klinik. Ya, dia dari klinik. Pertanyaan ke-5. Min aina Muhammadun wa Aliyun? Dari mana Muhammad dan Ali? Lihat, sini ada dua orang yang ditanya. Min aina Muhammadun wa Aliyun? Dari mana Muhammad dan Ali? Kalau yang ditanya dua orang, berarti jawabannya menggunakan domir. Domirnya apa? Huwa atau hiya? Nah, pakainya apa? Sen. Ada yang menjawab huma. Nah, sentah. Kalimatnya huma. Berarti karena Muhammad dan Ali. Huma minal funduqi. Mereka berdua yaitu Muhammad dan Ali dari hotel. Ya, funduk. Tadi apa? Hotel. Pertanyaan terakhir. Min ainal muslimun? Dari mana orang-orang muslim itu? Lihat, di sini kalimatnya muslimun. Masih ingat bagaimana pelajarannya? Muslimun. Bentuknya apa? Bentuk jamak. Hum min kharijil biladi. Mereka dari luar negeri. Ya, mereka dari luar negeri. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Nah, maka dalam tadribat atau latihan ini kalian bisa gunakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama saja. Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Sekaligus apa? Untuk membiasakan kita tentang penggunaan domir. Itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan kita juga untuk mengenal huruf jar. Min itu tadi. Dan ingat setelah min dibaca majrur. Nah, kalian lihat tadi. Minal qaryati, minad dukkani, ya, dan seterusnya.
Ya, ini adalah salah satu kaidah yang kita pelajari pada episode kali ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Arabic Kids di Ahsan TV. Arabic Kids. Arabic Kids. Tayyib, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ya, saya ucapkan kembali selamat datang atas kehadiran kalian. Kita masih di program kesayangan kita di Arabic Kids di Ahsan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Tapi pada kesempatan yang tadi di sesi sebelumnya kita telah membahas tentang huruful jar, yaitu huruf jar. Sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita pelajari pada episode kali ini dan episode-episode yang akan datang, kita akan memfokuskan kepada pengenalan pada huruf-huruf jar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, huruf jar ada 9. Kemudian kita pelanjutan lagi lebih daripada itu, gitu ya. Tapi yang wajib kita ketahui dan sering kita temukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Jurumi, ada 9. Ya, min ila an ala fi rubabi bi kali. Ada 9 itu yang kalian sudah pelajari tadi 2. Yaitu huruf jar pada min dan huruf jar pada an, yang maknanya sama-sama dari, akan tetapi ada perbedaan yang sangat tipis di antara keduanya, gitu ya. Dan kalian sudah pelajari itu, silahkan dipraktekkan dengan keluarga kalian, teman-teman kalian, ya, walaupun musim tidak sekolah, akan tetapi mungkin bisa dengan WA, walaupun dengan video call atau dengan telepon, gitu ya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk membiasakan diri kita dalam memahamkan diri kita, membiasakan diri kita dalam penggunaan kalimat min dan an dalam sebuah kalimat, walaupun kalian hanya bertanya min aina dan seterusnya, akan tetapi jawabannya begitu banyak, ya. Semoga bisa memberikan faedah dan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa murojaah dari beberapa episode yang sudah kita pelajari ini, insyaallah akan sangat berguna bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di lewat program Arabic Kids di Ahsan TV. Mudah-mudahan tidak memutus semangat kalian walaupun saat ini sedang musim seperti ini, masih belum bisa sekolah, kan, tetapi mudah-mudahan setiap pelajaran-pelajaran yang diajarkan melalui saluran televisi kita yang mendekatkan diri kita kepada sunnah ini bisa mengajak kalian untuk terus semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kita, dan ini merupakan pewaris para nabi yang harus kita ambil sebanyak-banyaknya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, rumah. Qalan suwatun, peci. Ma hadza? Hadza kursiyun, maktabun. Arabic Kids.